هارون وأبو ياسر محمد بن علي بن الحسني وحمد بن خارجة بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan akhirat sebagai tempat kita kembalinya dan menjadikan dunia sebagai tempat kita mengumpulkan modal amal untuk akhirat yang abadi. Sehingga orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala akan mengetahui hakikat ini dan disadarkan oleh Allah bahwasanya orientasi bukanlah dunia, tapi orientasi adalah akhirat. Sehingga dalam kehidupan dunia seakan-akan dia tidak peduli, seakan-akan dia orang yang kurang mengurusi dunia, karena memang tujuan dia dan fokusnya dia adalah kepada akhirat. Dan itu adalah sifat-sifat yang disifati oleh Nabi Muhammad untuk orang-orang yang mengejar akhirat. Disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hadis Innan Nur, menjelaskan tentang ayat dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapapun orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia di dalam cahaya dari Tuhannya. Orang tersebut ada dalam cahaya dari Tuhannya. Maka Nabi menjelaskan inna nur idza dakhala al-qalb insyaraha as-sadru wa nafasah. Cahaya tersebut kalau sudah masuk ke hati, maka dada ini akan menjadi lapang dan lebar. Sahabat bertanya, wa hal lidzalika min alamah ya Rasulullah? Apakah masuknya cahaya itu di hati ada tanda-tandanya, sehingga kita bisa mendeteksi apakah cahaya itu sudah masuk ke hati kita apa belum? Maka Nabi menjawab, ada 3 tandanya. Pertama adalah at-tajafi an-daril ghurur. Dia mulai sedikit demi sedikit menjauhi dari dunia yang menipu ini. Banyak orang mengejar sesuatu yang akan dia tinggalkan. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Dia banyak kembali kepada rumah yang abadi. Semua gerak-geriknya itu menunjukkan dia akan kembali ke tempat asalnya, yaitu akhirat. Yang ketiga,
wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Dia banyak persiapan menyambut kematian sebelum datangnya itu. Dia banyak persiapan menyambut kematian sebelum datangnya itu. Nah, 3 inilah ciri kalau cahaya itu sudah masuk ke hati, maka demikian. Mari periksa kita diri masing-masing, apakah sudah apa yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan kita atau belum. Wa qala al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya an nabi wa rahimahullah wa rahimana bih wa nafa'ana bihi fid darin amin wa 'alaika bi rassis sufuf wa taswiyatiha fa in kunta imama kana al-amru minka bidzalika akad wa hadha amrun muhim fi syara' wa aktsarun nas ghafiluna an. Dan harus bagi engkau di dalam mengerjakan sholat berjamaah untuk merapatkan shaf dan meluruskannya. Dan jika engkau sebagai imam, maka perintah untuk hal tersebut sangat ditekankan. Artinya di sini meluruskan shaf dan merapatkannya itu perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Sungguh kalian harus merapikan shaf kalian. Kalau tidak, hati kalian akan terpecah belah. Kalau enggak atur shafnya, tidak lurus shafnya, maka hati kalian akan enggak lurus, enggak akur. Kenapa? Karena shafnya enggak lurus. Dan ini sesuatu yang tidak bisa mengkabarkan ini kecuali ilmu kenabian. Artinya ini ilmu gaib ya, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada kaitan erat antara kurang rukunnya masyarakat dengan shaf mereka ketika sholat. Karena Nabi mengaitkan, kalau sudah shaf itu enggak lurus dalam berjamaah, maka kurang bisa berdamai. Di masyarakat itu kurang bisa terjadi kerukunan. Tapi kalau lurus dia shafnya, teratur shafnya dia, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan di masyarakat itu sesuai janji Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi as-sadiqul masduq, Nabi itu jujur, tidak mungkin beliau itu berbohong. Sehingga dalam hal ini, kata beliau, ini adalah perkara yang sangat penting dan kebanyakan orang lalai darinya. Sehingga dalam hal ini, merapikan shaf itu sangat dipentingkan, khususnya dari imam. Jadi imam itu sebelum dia bertakbir, dia memperhatikan shaf. Yang diperhatikan itu adalah tumitnya ya. Jadi bukan ujung kaki. Kalau ujung kaki panjangnya beda-beda. Tapi kalau tumit, jika dia lurus, badan juga lurus. Jika tumit itu lurus, maka badan juga lurus. Kenapa? Karena yang menjadi tumpuan badan itu tumit kaki, bukan ujung jari kaki. Nah, kemudian dianjurkan untuk merapatkan. Renggang itu makruh. Penyebab renggang biasanya adanya sajadah ya. Sajadah itu kalau masing-masing bawa sajadah, yang mana ukuran sajadah ini kadang-kadang melebihi dari kedua kaki, yang mana harusnya itu dua kaki itu ukurannya sejengkal ya. Bisa jadinya karena lebar, maka orang yang punya sajadah sampingnya tidak mau merapat, karena dia ingin saya bawa sajadah sendiri, maka saya berdiri sajadah sendiri. Masing-masing seperti itu. Yang harusnya satu shaf ini cukup untuk 20, tapi karena sajadahnya lebar-lebar 15 orang aja.
dengan renggang-renggang. Ini makruh, renggang itu makruh. Dan harus orang yang bawa sajadah tadi itu rela atau merelakan sajadahnya itu diinjak orang lain. Resiko dia, kenapa bawa sajadah di masjid? Resiko dia harus bisa mau untuk diinjak orang sajadahnya. Kalau dia nggak mau, nggak usah pakai sajadah. Ya. Ini penting karena kebanyakan itu terjadi di sholat Jumat, sholat Id, ya itu banyak terjadi demikian. Karena itulah rapatnya shaf dan lurusnya shaf ini termasuk daripada kesempurnaan sholat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis sholat." Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Dari mana patokan lurus? Dari tengah. Jadi bukan dari samping. Karena itulah orang kalau mau mengisi shaf kosong bukan dari samping, tapi dari tengah. Ustaz, saya masuk masjid, shaf depan sudah penuh, tapi ada 3 orang mojok semuanya. 3 orang ini mojok, saya milih yang mana ini? Milih ikut mojok dengan 3 orang itu apa menyendiri di tengah? Artinya 3 orang ini salah. 3 orang tersebut yang dia itu milih mojok, padahal shaf itu dimulai dari tengah. Apakah saya ikut mereka? Atau saya menyendiri di shaf? Karena saya milih yang tengah sesuai dengan anjuran. Pilih yang tengah. Walaupun Anda sendirian. Jangan mengikuti yang salah. Karena di pojok itu salah sudah. Shaf itu aturannya dari tengah. Sebab kalau dari pojok nih, sumpama ini kan nggak ada Pak ya, garis ini sesuatu yang baru ini. Zaman dulu nggak ada garis-garis kayak gini. Cuman kita terbantu dengan garis kayak gini. Nah, dulu itu nggak ada garis. Kalau cuma dari samping, itu bertemunya zigzag dia. Paham? Jadi kalau dari samping sini nggak ketahuan karena nggak ada baris. Ini bisa ketemu zigzag. Pas tengah nggak setel. Nah karena itulah kalau tengah dimulai pasti lurus. Kalau shaf itu dimulai dari tengah pasti lurus. Shaf samping kiri kanan bisa nggak muat, biarkan. Tidak apa-apa, pojok itu kosong kalau memang nggak bisa dimuat 1 orang. Gak usah dipaksakan. Ya, yang penting tengah yang rapat. Ya, yang penting tengah itu rapat. Urusan pojok itu masih ada celah, tapi dimasukin 1 orang nggak bisa. Jangan dipaksa. Biar kosongin. Di antara hikmahnya pojok itu kosong, kalau ada yang batal, itu dia nggak sampai nerobos shaf, tapi dia lewat samping. Ya, ada orang yang batal tengah-tengah sholat, maka dia milih pojok terdekat dari dia. Kalau dia sebelah kiri imam, ya sebelah situ. Kalau dia sebelah kanan imam, ya sebelah situ keluarnya. Bukan dia nerobos shaf gini. Bukan. Itu cara kalau orang batal tengah sholat. Ya, batal ini macam-macam ya. Bisa ada kalanya nggak batal wudunya, tapi harus keluar. Orang mimisan itu nggak bisa lanjut itu. Kalau lanjut bikin najis masjid, maka dia diharuskan untuk membatalkan sholatnya, keluar dari masjid, membersihkan darahnya. Kalau sudah bersih baru sholat lagi. Walaupun wudunya nggak batal, wudu tidak batal dengan mimisan, tapi harus keluar. Nah, itu diantara beberapa alasan pojok itu tidak harus penuh. Kalau memang nggak bisa diisi 1 orang, kosong. Jangan dipaksakan sampai terlalu rapat, jangan. Di antara sifat-sifat umat Nabi Muhammad, ya,
yang disebutkan dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu disebutkan sifat-sifat umat Nabi Muhammad ini, itu dikatakan yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabi ini menjadi nabi yang terbaik, menjadi nabi yang paling unggul, wa ummatuhu khairul umam, dan umat Nabi ini yaitu umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Yasufuna fi salatihim kasufufihim fil kitab. Mereka bersaf-saf di dalam salat mereka seperti saf mereka dalam peperangan, rapat, enggak renggang. Orang perang kalau renggang musuh bisa masuk. Kalau lihat perang kolosal itu, perang kayak Romawi itu rapat-rapat. So kalau renggang musuh bisa terobos dan membunuhi dari belakang. Itu rapat. Nah, itu di antara sifat-sifat umat Nabi Muhammad yang tertulis di kitab Taurat. Qad kana Rasulullah SAW yahris ala dzalik, dan senantiasa Nabi SAW itu sangat perhatian akan hal tersebut. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi, dan beliau yang ngurusin shaf itu sendiri. Beliau kan sebagai imam, beliau perhatikan itu shafnya orang-orang. Saya beliau mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Dalam riwayat Imam Bukhari, sungguh kalian harus meluruskan shaf kalian, kalau tidak Allah akan memecahkan antara hati kalian. Artinya enggak akan akur kalau shafnya itu enggak rapi. Wa ya'muru bisaddil furaj, dan beliau menyuruh untuk mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan itu penting. Ini kadang-kadang di sholat Jumat atau sholat Id, ya, yang depan belum terpenuhi, yang belakang sudah takbir dulu, sehingga yang di luar mau masuk sulit. Wah, ini sudah takbir semua, kayak apa mau nerobos. Akhirnya tengah dalam keadaan bolong. Ya, di shaf 2, 3 bolong. Kenapa? Karena enggak terisi. Sehingga dalam hal ini imam itu jangan mulai takbir sebelum shaf itu betul-betul full. Sebelum betul full, jangan bertakbir. Kalau sudah takbir duluan, nanti makmum takbir juga. Akhirnya enggak terisi shaf depannya. Suruh rapat dulu. Bahkan kalau memang masjid itu besar, ada beberapa panitia yang ikut merapikan shaf. Ada beberapa panitia. Tidak apa-apa, dalam waktu Jumat itu ada panitia yang merapikan. Jadi nggak sampai tercecer kemana-mana makmum itu. Ya, suruh maju, tidak masalah. Untuk kebaikan itu memang harus disuruh, disuruh. Ya, kalau dibilang nunggu sadar, ya nggak sadar Pak sebagian orang. Karena dewasa itu bukan urusan umur. Dewasa itu urusan pengalamannya kayak apa. Ada orang umur bertambah nggak dewasa juga. Yang seperti ini nggak bisa. Mungkin dia sadar, nggak bisa disinggung, harus disuruh. Monggo Pak maju, silahkan. Harus seperti itu agar dia terbiasa untuk ada di shaf depan. Karena shaf yang paling terbaik untuk laki-laki itu depan. Dalam hadis Nabi bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya shafnya laki-laki dewasa itu yang paling depan. Wa syarruha, yang paling buruk, akhiruha, yang terakhir. Yang terakhir. Maksudnya terakhir ini apa, Ustaz? Yaitu dia paling belakang. Di depannya ada perempuan, dia paling belakang. Karena datangnya terakhir. Sehingga nggak ada lagi shaf laki-laki. Sehingga dia ada di belakang shaf perempuan. Itu yang paling buruk. Ya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya shaf perempuan itu yang paling terakhir. Kayak gini nih semua. Shaf perempuan ada 2 nih. Afdolnya di mana Ustaz perempuan dewasa?
paling pojok, paling belakang, bukan di depan. Sebagian orang salah ngaturnya. Sebagian orang dianggap saf perempuan kayak laki-laki, yaitu paling depan. Nah, hadis Nabi menjelaskan saf perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha awaluha, yang paling buruk yang paling depan. Paling buruk paling depan. Berarti kayak apa aturan saf itu? Seperti ini. Belakang imam itu laki-laki dewasa. Ya. Habis itu baru anak-anak laki-laki. Baru belakangnya anak-anak perempuan. Paling belakang perempuan dewasa. Itu aturan saf sesuai hadis Nabi. Ya, sebagian ngatur saf perempuan kayak laki-laki. Dewasa anak-anak laki-laki. Dewasa anak-anak perempuan. Salah. Saf perempuan anak-anak itu paling depan. Sesuai dengan aturan paling baiknya saf perempuan dewasa paling belakang. Akhiruha, paling belakang, bukan paling depan. Ya. Nah, itu di sebagian tempat mungkin kurang perhatian di situ ya. Nah, kemudian arti saddil furaj, mengisi kekosongan, itu siapa yang paling berhak? Yang paling berhak itu saf samping, bukan belakang. Ya, yang berhak mengisi saf yang kosong itu bukan yang belakangnya, tapi sampingnya. Samping mana Ustaz? Samping yang lebih jauh dari imam. Contoh nih, di sini kosong. Yang berhak geser itu sebelah sini apa sebelah situ? Yang berhak geser sebelah sana, merapat ke imam. Ini sudah dekat imam, kenapa menjauh lagi? Nah, yang dekat imam kelas, gak usah bergerak. Itu posisi paling afdol. Ya. Jadi yang paling jauh dari imam itu yang mendekat ke imam, sehingga yang isi saf itu yang mengisi kekosongan sebelah sana. Kalau sebelah sini ya sebelah situ yang isi kosongan. Sehingga sampai yang paling pojok itu longgar. Kalau bisa keisi baru yang belakang isi. Itu aturan. Dalam hal ini kalau memang yang samping nggak ngerti, yang samping ini nggak mudeng, suruh minggir nggak minggir, diam aja. Ya ini kebanyakan karena nggak ada pengajian dia. Maka yang belakang yang maju, yang belakang yang maju. Kalau memang ya tidak ada pergerakan dari samping, itu yang belakang yang maju. Itu di dalam mengisi furaj. Dan gak termasuk menutup atau menutup renggang itu dengan seseorang melebarkan kakinya. Itu dia nutup renggang tapi melanggar sunnah. Kalau memang dia mau nutup renggang, dia geser, bukan kakinya dilebarkan. Sebab sunnah kaki itu ya satu hasta aja, satu jengkal aja. Kalau dia lebarkan, dia ngurangin sunnah. Mending dia geser. Kalau memang itu dia ada renggang, dia geser, bukan dia melebarkan kaki. Itu nggak termasuk sunnah, nggak ada aturannya. Tapi yang ada aturannya itu dia bergeser. Nah, itu yang penting. Istilahnya kalau diisi saf nggak cukup. Ya, cuman ini renggang, tapi nggak cukup untuk satu orang. Nggak cukup satu orang, maka dia merapat. Merapat ini bergeser, bukan melebarkan kaki. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW di dalam hal tersebut, beliau memberi alasan sesuatu yang gaib. Kenapa kok kita disuruh mengisi kerenggangan atau merapatkan renggangan ini? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya.
Inni la ara syaitan yadkhulu fi khulalis shaf ka'annahu al-hadath. Aku melihat ka'annahu al-khadath. Aku melihat syaitan itu dia keluar masuk ada di sela-sela shaf yang kosong tadi, seakan-akan kayak bentuknya itu kambing kecil. Dan itu yang bikin gak khusyuk. Jadi Nabi dengan penglihatannya yang diberi kelebihan oleh Allah itu melihat kalau ada renggang setan yang ngisi situ, sehingga nggak bikin khusyuk sekitar. Sehingga jangan dikasih renggang, tutup, itu kata Nabi SAW, agar kalian khusyuk. Ya, nah, cara bentuknya seperti tadi itu, geser. Ya. Kalau memang nggak cukup dipenuhi satu orang, geser, bukan melebarkan kaki, bukan. Ya. Wa 'alaika bil muhafadhah 'ala fi'li shalawatil khams ma'al jama'ah wal mudawamah 'ala dzalik. Dan harus bagi engkau untuk memelihara salat 5 waktu. Allah berfirman, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah seluruh sholat 5 waktu, khususnya sholat yang tengah-tengah. Dan jadi berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dalam keadaan ta'in, khusyuk. Ya. Dan usahakan menjaga 5 waktu itu dalam keadaan berjamaah. Dalam keadaan berjamaah. Dan istiqomah akan hal tersebut. Artinya istiqomahlah dalam berjamaah. Kalau memang nggak sempat berjamaah di masjid atau musola, kerjakan di rumah. Ya. Tidak ada masalah bagi orang laki-laki itu berjamaah di rumah kalau memang nggak sempat ke masjid. Kadang ada orang mending sendirian di masjid daripada di rumah. Salah ini pemikiran yang salah. Mending saya di masjid sendirian daripada di rumah berjamaah dengan istri. Ini pikiran gak beres, Pak. Di mana-mana berjamaah itu lebih utama dari sendirian. Bahkan para ulama itu, mereka kalau ketika tahu istrinya itu tidak bisa berjamaah sendirian terus, maka dia ngerjakan sholat 2 kali. Pertama dengan masyarakat di masjid, habis salam, wirid, pulang, dia menjadi imam untuk istrinya, sholat lagi. Dan tidak masalah, bahkan disunnahkan. Seseorang itu ketika habis sholat lagi. Ya, tapi sudah sah ya yang pertama. Niatnya sama, cuman pahalanya pahala sunnah. Sholatnya sholat wajib, pahalanya pahala sunnah. Ya. Kenapa? Karena tadi mengajak istri untuk berjamaah itu fadilahnya besar. Fadilahnya sangat besar. Jangan sampai Anda saja yang dapat 27, istri nggak pernah 27 kasihan. Ya. Habib Umar bin Hafidhahullah yang saya tahu dari orang-orang dekatnya seperti itu. Beliau pertama kali sholat dengan murid-murid di masjid, nanti pulang sama istri anaknya yang putri-putri di rumah. Karena memang aturannya tidak ada kesunahan untuk perempuan itu sholat di masjid. Nggak ada kesunahan. Ya boleh, tapi nggak ada kesunahan. Afdolnya mereka itu di rumah. Afdolnya jamaah mereka itu sholat mereka di rumah. Nah kemudian dalam suatu hadis kata beliau menyitir suatu hadis, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil munfarid bisab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Artinya Anda sholat fardu sekali berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat duhur sendirian walaupun 27 kali. Dia sholat duhur, salam lagi, duhur lagi, salam lagi, duhur lagi, sampai 27 kali. Itu kalah pahalanya
dengan seseorang yang sholat berjamaah sekali. Itu yang dimaksud. Sehingga rugi kalau orang itu lebih milih sendirian daripada berjamaah. Rugi kalau dia itu milih sendirian. Bahkan kata ulama, kalau seumpama nggak ada lagi jamaah, sudah selesai jamaah di masjid, terus ada nemu orang, ayo Pak, minta tolong sampean bantu saya untuk berjamaah, itu sangat diutamakan. Jangan Anda egois ya, biar gengsi, mau minta sama orang gengsi, ya. Minta sama yang di situ, tolong temenin saya berjamaah. Bahkan kalau dia minta bayaran, bayar. Nggak mau saya, kecuali 50.000. Kasih 50.000 untuk berjamaah. Untuk berjamaah, Pak. Saking kalau orang ngerti nilai akhirat, itu hal yang sepele. Kalau orang ngerti nilai akhirat, itu hal yang sepele, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Wong hidup kita untuk akhirat kok, bukan untuk dunia. Kalau ngerti masalahnya. Karena itulah disebutkan, orang yang tahu nilai sesuatu, maka seberapa besar apapun dianggap remeh untuk dia. Orang yang ngerti barang antik, walaupun harganya miliaran, dia mau ngeluarin. Yang nggak ngerti, ngapain miliaran, jutaan pun saya nggak ridho. Dia nggak ngerti barang antik. Sama. Orang yang ngerti akhirat, itu nggak ada kata mahal. Orang yang ngerti akhirat tidak ada kata mahal untuk kebaikan agamanya. Tapi yang nggak ngerti akhirat, ngapain Ustaz mahal-mahal, cari yang murah aja, ini repot juga. Nggak ngerti harga akhirat. Ya. Sehingga Allah Ta'ala memisalkan orang-orang kafir yang tidak ngerti betapa berharganya akhirat itu seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti hewan ternak. Hewan ternak itu, kambing itu, sampean sodorin emas godek dia, kasih perhiasan godek dia, nggak ngerti nilainya. Kasih rumput, oh iya mantap dia, oh iya senang, itu kesenangan saya rumput. Tapi kasih emas godek, kenapa? Karena dia ngertinya cuma rumput, nggak ngerti emas. Dia ngertinya cuma rumput itu. Kasih emas dia nggak mau. Nah, seperti itulah orang-orang yang nggak ngerti nilainya akhirat. Yang dia anggap bernilai cuma dunia. Dia rela untuk berjam-jam duduk ya di tempat kerjanya, di tokonya anggap. Walaupun nggak ada yang datang, duduk aja berjam-jam. Kadang sampai mulai pagi sampai mau maghrib. Nanti maghrib tutup, isya mau buka lagi. Dan yang datang nggak ada. Cuman disuruh duduk 1 jam aja di majelis taklim, sudah gerah. Wah, lama betul majelis ini. 1 jam aja dia suruh duduk di majelis ilmu, sudah gerah sudah. Ini kan berarti model-model repot ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti nilai akhirat. Dia menunggu yang belum pasti. Apa itu? Datangnya orang belum pasti, tapi dia rela untuk berjam-jam nunggu situ. Tapi yang sudah pasti dapat pahala, sedikit 1 jam aja, gerah sudah dia, gak berani lama-lama. Nah, ya seperti ini repot. Berarti tanda rusaknya hati. Ibarat kata roh dia itu lagi sakit. Roh kalau lagi sehat, itu dia akan merasakan manis dalam beribadah. Sholat enak, ngaji Quran enak. Tapi kalau model kayak terpaksa, itu tanda sakitnya hati. Ibarat kata yang harusnya orang ini makan nyaman kok nggak nyaman, oh berarti sampean lagi sakit, Pak. Lagi sakit, harus diobati. Nah, obatnya ini apa? Paksakan untuk hadir majelis agar Anda merasakan manisnya ibadah. Kemudian dikatakan sebagaimana dalam hadis sahih tersebut ya, wahdar dan hati-hatilah untuk engkau meninggalkan sholat dalam berjamaah tanpa udzur, hati-hati. Ini beliau mewanti-wanti jangan sampai
meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur, atau karena udzur yang salah, udzur yang nggak benar. Jangan. Wa mahma ji'ta ila maudhi'il jamaah wajadtaha qad sulliyat aw qa'adta fi baitik tabtaghi bidzalika salam fi dinik fayanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak. Nah, jika engkau kapanpun datang ke masjid atau musola dan mendapati sudah selesai sholat itu dilaksanakan, atau engkau duduk di rumahmu mengharapkan keselamatan untuk agamamu, sehingga gak sempat untuk ke masjid, nah, maka hendaknya engkau cari orang yang sholat bersama engkau. Jadi di antara alasan orang itu uzlah, orang itu gak keluar kecuali urgent, contoh Jumatan atau nyari nafkah. Nafkah itu sebagian orang gini, kadang-kadang ada dengan alasan nyari nafkah tapi meninggalkan yang wajib. Misalnya nyari nafkah suatu kewajiban. Nafkah itu, ini perlu sampean ketahui, nafkah yang wajib dicari itu kalau makan untuk besok gak ada. Untuk besok gak ada yang dimakan anak istri, maka di sini Anda wajib nyari nafkah. Tapi kalau jatah sebulan sudah ada 2 karung beras atau uang untuk beli 2 karung ada di rumah, ya berapa satu karung itu? 300 kan? Yang 25 kilo. Untuk lauk ada untuk sebulan. Maka nyarinya Anda itu bukan nyari nafkah, tapi nyari tambahan. Ya. Jadi jangan dibilang itu nyari nafkah. Kalau segala keperluan yang urgent sudah teratasi, ya teratasi, makan cukup, untuk sewa rumah ada seumpama, untuk ini listrik ada, ya minimal seminggu lah ada. Maka nyari Anda tambahan itu bukan nyari nafkah. Itu bukan dinamakan nyari nafkah, itu dinamakan at-takatsur. At-takatsur itu apa? Pengen nambah banyak. Itu yang Allah firmankan, alhaakumut takatsur. Bikin kalian lalai banyak-banyakan duit. Di situ yang bikin lalai. Jadi jangan dibilang nyari nafkah, Pak. Nyari nafkah itu kalau untuk besok gak yang dimakan. Baru Anda punya alasan, maaf saya nggak bisa didik anak saya kan saya nyari nafkah. Baru. Tapi ketika sudah full, sudah banyak, masih kedunya kata orang Jawa itu, masih nyari aja, itu bukan nyari nafkah namanya. Itu nyari tambahan dan numpuk harta. Jadi harus tahu, nyari nafkah itu wajib ketika besok gak ada yang dimakan. Tapi sudah cukup untuk setahun, bahkan sekolah anak-anak sudah ada, ya bukan nyari nafkah ngarannya. Ngarannya itu menumpuk harta. Beda, ya judulnya beda. Jadi dari sini gak ada alasan untuk meninggalkan berjamaah bagi orang yang model gini. Gak ada alasan. Dia harus berjamaah, ya. Nah kemudian engkau harusnya mencari orang untuk sholat bersama engkau agar engkau dapat pahala berjamaah dan engkau selamat dari ancaman yang telah datang dari Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Apa ancamannya itu? Nah, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, la yantahayanna aqwamun an tarkil jamaah aw la ahriqanna alaihim buyutahum. Nabi itu pernah pengen membakar rumah orang-orang yang gak mau berjamaah, yang senangnya sholat sendirian aja. Ini sholat tapi senangnya sendirian. Nabi itu pengen bakar rumah mereka. Tanda ini apa? Tanda ada larangan orang itu gak berjamaah. Sehingga Nabi itu pengen membakar rumah orang-orang yang mereka tidak berjamaah, ya. Sehingga kalau nggak ada alasan, hadiri. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam
Abu Dawud ya, dalam sunannya, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan farigon, dalam keadaan nganggur, bukan dalam sesuatu pekerjaan yang wajib. Termasuk nganggur itu masih di toko, nganggur itu ngarannya, karena nggak ada yang dikerjakan juga. Sohihan, dia sehat bukan sakit. Falam yujib, tapi nggak menjawab, tidak mendatangi adzan tadi, fala sholatalah, maka nggak sah sholat dia. Nggak sah sholat dia, kata Nabi Muhammad SAW. Oh, ini keras ya. Sehingga dalam hal ini usahakan berjamaah. Kalau memang nggak bisa di rumah, nggak bisa di masjid, di rumah. Ya. Kita punya guru-guru itu, rata-rata mereka ini mulai umur 7 tahun nggak pernah tinggalkan berjamaah. 7 tahun nggak pernah tinggalkan berjamaah. Sampai beliau sampaikan kepada kita, alhamdulillah, mulai umur 7 tahun nggak pernah tinggalkan berjamaah. Itu Masya Allah, yang seperti itu yang harus kita iri. Misalnya fal yatanafasil mutanafisun. Dalam amal seperti itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Tapi kita banyak berlomba itu dalam urusan keduniaan, tapi jarang yang berlomba urusan agama dan akhirat. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah pada yang akan datang, insya Allah. Ya. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat itu mau khutbah sudah, tapi ini kebanyakan ini sapnya ini tidak teratur gitu, ada yang di sana, yang di sana. Itu bagaimana, Pak? Iya. Ada yang mengatakan nilai pahalanya itu kurang kalau tidak tidak teratur gitu. Terima kasih. Nah, jadi memang di dalam aturan shaf itu dianjurkan waktu sholat, betul. Cuman hendaknya itu dimulai ketika mendengar khutbah. Karena kalau ketika khutbah itu rapi, ya, lurus, maka nggak sampai ketika qomat itu masih ada yang renggang. Jadi hendaknya di antara panitia atau bukan panitia, yang pemerhati lah, pemerhati masjid itu nggak harus panitia, karena semua kita itu dituntut untuk memperhatikan masjid. Semua kita, tanpa harus, saya bukan panitia. Kalau saya di luar aja bukan panitia, enggak ada seperti itu. Semuanya panitia, karena semuanya harus memperhatikan. Itu lihat, kalau memang shaf kosong suruh ngisi, ya, suruh ngisi. Minimal kalau dia nggak bisa menyuruh orang, dia suruh diri sendiri untuk ngisi dulu. Kita nggak bisa nyuruh orang, mungkin segan atau apa. Suruh diri Anda sendiri untuk ngisi shaf yang kosong depan. Mulai dari diri Anda. Kalau sudah seperti itu akan nyaman, ya, dan akan teratur, dan akan ketahuan yang dengan khutbah ini nyampe 40-an enggak. Karena tidak sah khutbah kalau tidak didengar minimal 40 orang. 40 itu harus laki-laki, dewasa, mukim, bukan sakit. Yang sakit dari angkat, sehat, ya, yang dengar itu bukan musafir. Nah, itu untuk ngeceknya itu harus rapi dulu. Oh, lengkap sudah, ayo mulai khutbah. Bahkan tidak boleh mulai khutbah kalau orangnya nggak lengkap. Jangan dimulai dulu kalau orangnya masih 20 yang datang. Oh, banyak Ustaz 60, iya, yang 40 anak-anak nggak bisa. Syarat khutbah itu didengar minimal 40 orang. Apalagi sekarang ini zuhurnya lebih awal. Zuhurnya lebih awal, ya. Sebagian tempat kerja itu pulangnya setengah 12. Ada yang mungkin dekat jam 12, dia belum mandinya, belum ini.
Sehingga dalam hal ini tidak masalah kalau seumpama Jumatan itu khutbahnya agak dimundurkan untuk memastikan jumlah yang hadir sudah 40 baru dimulai. Jadi tidak harus di awal. Intinya itu ya apa, sah. Jumatan jam 2 pun sah kalau memang jam 1 belum kumpul. Jam 1 belum kumpul, tidak apa-apa. Ya cuman ya ikut kuatan aja, kuat-kuatan di masjid ya. Jadi intinya tadi mengisi soft-soft ketika khutbah sangat penting. Walaupun itu tidak termasuk sesuatu yang harus ketika sholat. Karena intinya soft rapi itu waktu sholat. Tapi mulailah mengisi soft-soft itu ketika khutbah. Bahkan kalau memang sudah dimulai khutbah, maka jangan sampai ada orang yang melangkahi ngisi soft. Sudah mulai khutbah, di mana dia duduk selesai. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah suatu kali tengah-tengah khutbah ada seseorang itu melangkahi pundak orang untuk lihat ada soft 1 atau 2 di depan yang kosong. Nabi negur sampai Nabi itu berhenti tengah-tengah khutbah. Kif wajlis, berhenti dan duduk. Faqad adaita anaita, engkau sudah terlambat ganggu orang lagi. Terlambat engkau waktu khutbah baru datang, itu terlambat kata Nabi. Engkau sudah terlambat gitu ganggu orang ya, ngelangkahi orang juga. Padahal niatnya ngisi soft. Tapi Nabi larang kata waktu khutbah. Kapan? Kalau sudah gitu ya sudah, nunggu qomat baru sampean penuhi. Kalau memang sudah waktu khutbah masih belum terisi, karena itulah ketika sebelum khutbah itu dipenuhin dulu softnya. Ya, seperti itu aturannya. Pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum. Ada dua biasanya yang kenal imam dalam perintah merupakan orang. Yang pertama, iqamatus shalah dan iqamatus shalah. Apakah yang sama atau berbeda? Iya, Pak. Iqamatus shalah dan iqamatus shalah. Iya. Apakah sama atau beda? Yang kedua, ketika makmum batal dan tidak bisa keluar dari saf, apakah ini bisa memutuskan saf yang beresiko tidak dapatnya 27 derajat untuk yang lainnya? Oke, tiga. Saya pernah mendapati seorang masbuk yang melengkapi kekurangan sholatnya. Ketika saf depannya kosong, dia melangkah maju. Apakah ini boleh? Seorang masbuk berarti yang sudah salah. Iya. Iya. Dalam hal ini dalam riwayat Sof itu ada dua ya. Ada riwayat yang Nabi bersabda sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf pakai jamak. Sufuf pakai jamak. Min iqamatis shalah pakai iqamah. Ada riwayat yang kedua sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf pakai mufrad. Min tamamis shalah. Ya, jadi ada dua riwayat sama-sama benar. Dua riwayat hadis Nabi. Kalau sufuf berarti iqamatis shalah. Kalau shaf tamamis shalah. Ini lafaz dari Nabi, jangan dirubah. Ya, itu boleh pakai satu dua di sini boleh. Ya, itu dalam hadis kalau enggak di sunan di sahih di situ. Terus yang kedua untuk orang yang batal ya. Orang yang batal kalau dia memang nggak bisa keluar, maka dia tetap duduk di tempatnya. Haram bagi orang yang dia berhadas
atau dia sadar ada najis di pakaiannya, atau dia sadar baru ingat kalau dia belum wudu untuk lanjut sholat walaupun satu rukun. Hukumnya dosa besar, bukan kecil ya. Dosa besar. Kalau dia sudah tahu dia batal, baik itu karena ada najis yang nggak bisa dihilangkan, sudah nempel sudah, atau dia ngerti dia tadi belum wudu baru sadar tengah-tengah sholat, atau dia berhadas ya, entah buang angin atau apa, haram lanjut sholat. Dosa besar bukan kecil. Maka kalau dia bisa keluar, keluar. Gak bisa keluar, duduk di tempatnya. Dan itu gak dinamakan mutussof yang lain. Mutussof itu ketika bisa diisi tapi nggak diisi. Sama kayak hukumnya tiang nih. Ada orang bisa nembus tiang, nggak bisa. Jadi jangan dianggap tiang itu memutussof. Karena tiang itu nggak bisa diisi orang. Sama kayak sumpama, ini tiangnya sumpama ya maju dia sampai separuh soft ketiga itu ketutup. Maka mau nggak mau ya kosong itu, jangan diisi lagi. Anda mau ngisi situ ya nabrak orang depannya juga. Seumpama tiangnya itu agak maju sehingga nutupin separuh soft ketiga. Itu nggak usah dipaksakan ada orang, nggak usah. Karena Islam itu yusrun, yassiru wala tu'assiru dalam hadis. Permudah jangan dipersulit, permudah jangan dipersulit, ya. Sehingga jangan menyulitkan orang yang mau ibadah. Sehingga ada orang yang duduk karena dia berhadas dan tidak bisa keluar, ya itu nggak termasuk mutussof. Yang dimaksud mutussof itu ketika bisa diisi orang tapi nggak ada yang ngisi. Nah ini masuk. Ini yang masuk hadis man wassalas sof wassalahullah. Yang nyambung sof maka Allah akan sambung dia. Itu masuk situ. Nah, karena itulah orang yang nggak mau geser. Padahal kosong soft, dia harusnya yang berhak geser. Dia masuk yang qat'us soft. Dia memutus soft. Karena dia nggak mau nyambung. Dia nggak mau nyambung. Nah itu. Terus yang ketiga, masbuk ya. Masbuk ini, dia kalau sudah imam salam, maka dia tidak ada kaitan dengan soft lagi. Dia nggak ada kaitannya dengan merapikan soft, rapat soft, nggak ada. Sama kayak orang sholat qobliyah ba'diyah. Saya sholat qobliyah di sini mungkin, nggak ikut garis, nggak ada yang menyalahkan saya. Kenapa saya disalahkan? Wong bukan aturan berjamaah. Ya, paham di sini. Kadang-kadang Ustaz salah sampai harus sesuai soft. Bukan berjamaah. Saya sholat qobliyah dan ba'diyah, nggak ada aturan saya harus ada di garis. Sama ketika Anda masbuk, maka imam salam Anda seperti sholat sendirian di waktu itu. Artinya tidak ada keharusan Anda untuk mengisi soft depan yang kosong, tidak perlu. Tidak perlu, karena sudah terputus daripada jamaah. Dan makanya makmum yang masbuk boleh dijadikan imam. Karena dia bukan makmum lagi. Kan termasuk syarat berjamaah itu tidak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Nggak boleh. Kalau ketika dia masih makmum kok jadikan imam. Tapi ketika dia imam sudah salam, dia nambah 1 rakaat, di situ dia masbuk. Arti maksud ini dia sudah sendirian. Boleh jadikan imam. Karena dia sudah nggak terkait jadi makmum lagi. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Sehingga tidak disunahkan dia untuk ngisi soft kosong, tidak. Wis cukup dia sendirian, sama kayak orang sendirian seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan bisa memperbaiki daripada sholat berjamaah kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberi taufik dalam keadaan kita senantiasa dalam keadaan taat dan dijauhkan dari maksiat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila adqiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun. Ya syafi anta mu'afi shifi maradana shifan taman ajilan shifan la yughadisu wala alama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.